Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan menganiaya orang lemah, budak, istri atau binatang. Di sini Syatalawi menukil satu dalil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah menganiaya orang lemah, budak, istri, atau menganiaya binatang misalnya, maka ini tidak jauh-jauh dari yang namanya zalim. Ini tidak jauh dari yang namanya zalim. Ya. Jadi jangan antum kira ya menganiaya orang lemah, budak, istri bukan hanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk menampar, menendang, memukul, menganiaya itu bisa di dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk verbal perkataan yang menghina, menghujat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki yang merendahkan yang lainnya, sesama laki-laki. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah sekumpulan perempuan ya merendahkan kumpulan lainnya. Karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ini Al-Hujurat ayat 11. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berisi larangan melecehkan atau meremehkan orang lain. Karena kalau kita sudah melecehkan dan meremehkan orang lain itu mudah kita untuk menganiaya atau menzolimi orang tersebut. Ya, dan melecehkan dan meremehkan ini termasuk kategori sombong. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW apa? Al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang dimaksud di sini adalah meremehkan dan menganggapnya kecil. Ya, meremehkan orang lain adalah sesuatu yang diharamkan. Bisa jadi yang diremehkan itu lebih mulia di sisi Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Ini kata Ibnu Katsir. Jadi berangkat dari kesombongan kita, berangkat dari kejahilan kita, sikap peremehan kita kepada sesama manusia, begitu kepada budak, sikap songong ya, songong kita kepada istri, ya, bahkan kepada binatang sekalipun semua kita zalim, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Baik itu dengan tindakan fisik atau dengan verbal. Dan ingat, kalau sampai penganiayaan kita lakukan itu terjadi, ingat ada konsekuensi hukumnya, ada kisosnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinni bis-sinnin wal juruha qisas." Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, dan luka pun ada kisosnya. Ini Al-Maidah ayat 45. Jadi semua tindakan kita bentuk penganiayaan atau apapun itu verbal itu ada kisos. Jadi hati-hati ya. Itu berkaitan dengan penganiayaan kepada manusia ya. Jadi barang siapa yang menganiaya atau menyiksa ya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyiksa orang tersebut. Kemudian berkaitan dengan penganiayaan kepada binatang. Dari Sa'id bin Jubair ia mengatakan bahwa Ibnu Umar ini pernah melewati sekumpulan pemuda Quraisy
Saat itu mereka memajang burung dan dijadikan sasaran tembak dengan menggunakan anak panah. Mereka lantas berikan anak panah mereka pada pemilik. Ketika Ibnu Umar melihat kelakuan mereka, ya, beliau memisahkan mereka. Ya. Lantas Umar mengatakan, ya, man fa'ala hadza la'anallahu man fa'ala hadza. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharada. Siapa yang melakukan ini, maka Allah akan melaknat pelakunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembak. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini berupa larangan yang menjadikan hewan atau makhluk hidup sebagai sasaran tembak. Terlebih kepada manusia, kepada hewan saja tidak boleh, apalagi kepada manusia. Dan pelakunya itu diancam dengan ancaman laknat. Kemudian dari Jabir, ia mengatakan bahwa nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yuqtala syai'un minad dawabi sabrah. Dari kata Jabir bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang membunuh binatang dengan diikat lalu dipanah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka kepada binatang pun kita tidak boleh melakukan penganiayaan, apalagi kepada manusia. Ya, tidak peduli apakah dia istri kita, bawahan kita, atau misalnya budak zaman dulu, nggak boleh. Dan mungkin kita sudah sering ya mendengarkan kisah ada seorang wanita yang diazab. Kenapa? Karena dia mengurung seekor kucing hingga mati. Kucing itu tidak ia beri makan, tidak diberi minum, tidak pula ia lepaskan. Tapi ia kurung sehingga dia wanita itu melakukan penganiayaan yang menyebabkan wanita itu diazab karena seekor kucing yang ia aniaya. Dan hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kamu. Jadi kalau kita menyayangi, ya, tidak melakukan kezaliman, baik itu kepada manusia, baik itu kepada hewan atau kepada siapa saja, tidak melakukan kezaliman, bahkan kepada orang kafir sekalipun, maka yang di langit itu akan menyayangi kita. Yang di langit akan menyayangi kita. Ya. Itu di antara keutamaan ya bagi orang yang berusaha menjaga dan tidak menyakiti sesamanya atau menyakiti binatang sekalipun. Para jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya di antara bentuk ancaman bagi orang yang menganiaya sesama manusia. Itu orangnya itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Selain itu nanti dia diancam dengan kisos dan terdapat ancaman laknat bagi orang yang kemudian menganiaya binatang. Itu menganiaya binatang diancam laknat. Bagaimana dengan menganiaya manusia? Ya. Wallahu a'lam bishawab.